jujur lagi ngapain? Nggak, yang mau nugas aja. Alah. Hai guys, kalian udah dengar belum terkait adanya indikasi fraud pengadaan barang yang dilakukan oleh Bank AB? Aku sih belum denger ya. Iya guys, jadi ada kasus mengenai pengadaan barang AB berupa pembelian satu set hard drive. Transaksi tersebut dianggap material, namun dalam bentang yang wajar. Tapi pada voucher transaksi alamat vendor yang masuk ke pembelian perangkat tersebut, yaitu PTY, terletak di luar Jakarta dan diketahui tidak memiliki distribusi eceran atau retail di daerah lain. Wah, berarti dari kasus ini kita bisa analisis nggak sih teori sama langkah audit yang cocok gitu untuk membuktikan kalau fraud ini benar terjadi atau enggak gitu. Terus samping itu juga kita bisa ngebentuk hipotesis bahkan langkah-langkah auditnya nggak sih? Iya bener tuh. Dari beragam teori yang mungkin kita kenal, kita pasti mengenal teori Fraud-Diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004, di mana ia menambahkan elemen capability pada teori fraud triangle Kresse untuk mendeteksi tindakan kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa fraud terjadi karena ada 4 faktor utama, yakni pressure atau tekanan, opportunity atau kesempatan, rationalization atau rasionalisasi, dan capability atau kemampuan. Dalam kasus divisi IT Bank AB, pressure muncul dari dugaan bahwa adanya target peningkatan kapasitas penyimpanan data yang mungkin diberikan oleh Bank AB, sehingga divisi IT terpaksa membeli barang di mana dalam hal ini hard disk yang tidak sesuai dengan pedoman perusahaan. Kedua, adanya dugaan motif memperkaya diri yang timbul dari divisi IT melalui markup yang dilakukan oleh mereka. Yang ketiga, adanya dugaan bahwa tekanan internal yang diberikan oleh pimpinan divisi IT atau pihak yang setara untuk menutupi tindakan fraud mereka. Faktor kedua ini opportunity yang terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal sehingga memungkinkan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan itu tetap dapat terkonfirmasi. Faktor yang ketiga, rationalization. Ini dilakukan dengan berbagai alasan seperti keyakinan mereka bahwa vendor yang berbeda tidak akan mempengaruhi kualitas daripada barang yang diadakan. Kedua, adanya tindakan mereka tidak akan merugikan daripada perusahaan dan budaya toleransi yang mungkin ada terhadap pelanggaran-pelanggaran sejenis. Faktor keempat adalah capability atau kemampuan di mana terduga pelaku diduga memiliki kemampuan dalam mengakses sistem pengadaan barang, menyembunyikan jejak transaksi, dan memanfaatkan keahlian teknisnya untuk menyulitkan deteksi fraud. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tahap audit. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, auditor menerima keluhan dari entitas terkait adanya pembelian barang dari PTY yang terletak di daerah residensial di daerah luar Jakarta. Setelah auditor menerima keluhan ini, auditor akan menggali lebih dalam mengenai kronologi dari pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut. Nah, tahap kedua adalah melakukan perencanaan dengan 5W+2H. What? Apa yang terjadi? Kasus pengadaan barang IT di Bank AB menunjukkan dugaan fraud dalam bentuk corruption dan aset misappropriation. Indikasi fraud meliputi invoice kickback, di mana divisi IT Bank AB bekerja sama dengan vendor tidak resmi PTY untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui markup harga. Selain itu, terdapat praktik bid rigging yang mengindikasikan bahwa tender dilakukan tanpa persaingan yang sehat, sehingga vendor lain tidak memiliki kesempatan bersaing. Dugaan lainnya adalah konflik of interest, di mana divisi IT Bank AB memiliki hubungan pribadi dengan PTY yang berpotensi mengarah pada keputusan pengadaan yang tidak objektif. Praktik ini melanggar POJK nomor 39 tahun 2019 tentang penerapan strategi anti fraud serta UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 22. Why? Mengapa kecurangan ini terjadi? Fraud ini terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong, seperti tekanan performa, di mana divisi IT harus segera meningkatkan kapasitas penyimpanan data, sehingga pengadaan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Tekanan keuangan pribadi juga menjadi pemicu, terutama jika terdapat individu yang memanfaatkan kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Selain itu, tekanan dari manajemen untuk segera menyelesaikan pengadaan dapat membuka celah bagi pelanggaran prosedur internal. Nah, faktor-faktor ini diperburuk dengan kurangnya pengawasan dan lemahnya sistem kontrol internal yang memungkinkan praktik markup, kolusi, serta konflik kepentingan dalam proses pengadaan terjadi. Kapan kecurangan ini terjadi? Indikasi fraud terungkap saat audit internal dilakukan, di mana ditemukan bahwa PTY vendor yang dipilih dalam pengadaan barang berlokasi di area residensial di luar Jakarta yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Nah, kejanggalan ini semakin mencurigakan karena Bank AB hanya memiliki distributor resmi di Jakarta Pusat dan tidak ada jaringan distribusi lain yang sah di daerah tersebut. Waktu terjadinya fraud ini bertepatan dengan periode peningkatan kapasitas penyimpanan data di Bank AB yang menjadi justifikasi bagi divisi IT untuk melakukan pengadaan tanpa prosedur yang ketat. Siapa yang terlibat? Dugaan pelaku dalam kasus ini meliputi divisi IT Bank AB yang bertanggung jawab atas pengadaan barang, PTY, vendor yang terlibat dalam transaksi, serta akuntan Bank AB yang melakukan pencatatan transaksi dan menyetujui pembayarannya. Jika terbukti bahwa divisi IT Bank AB memiliki hubungan pribadi dengan PTY atau menerima imbalan dari vendor, maka hal ini masuk dalam kategori gratifikasi dan konflik kepentingan yang melanggar POJK nomor 17 tahun 2023 tentang tata kelola bank yang mengharuskan bank menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan independensi dalam setiap transaksinya. How much? Berapa besar kerugian yang terjadi? Kerugian dari kasus ini dapat diestimasikan dalam dua aspek utama. Pertama, potensi kerugian finansial berupa selisih harga antara nilai hard drive perusahaan multinasional dengan harga yang dibeli dari PTY, yang mengindikasikan adanya markup yang menguntungkan pihak tertentu. Kedua, dampak non-finansial berupa penurunan kepercayaan publik terhadap Bank AB yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan serta meningkatkan risiko hukum akibat pelanggaran regulasi pengadaan barang. Praktik ini bertentangan dengan POJK nomor 39 tahun 2019 tentang penerapan strategi anti fraud yang menegaskan bahwa bank harus menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dalam transaksi keuangan. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan audit. Pada tahap ini, auditor akan mengimplementasikan metodologi, teknik audit, serta prosedur yang telah disusun sebelumnya untuk menguji bukti audit yang ada. Tindakan pertama pada tahap ini adalah vouching. Auditor dapat memeriksa keaslian dari bukti transaksi pembelian satu set hard drive yang ada dengan menganalisis dan mengumpulkan informasi dari voucher transaksi pembelian satu set hard drive. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari voucher transaksi tersebut, maka auditor dapat melanjutkan teknik audit selanjutnya dengan melakukan inquiry kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan kasus fraud Bank AB seperti akuntan Bank AB, divisi IT Bank, serta PTY selaku supplier. Setelah informasi yang dibutuhkan dari pihak terkait berhasil dikumpulkan, auditor dapat melanjutkan pelaksanaan audit dengan melakukan case of name. Case of name dilakukan dengan menguji keakuratan saldo kas fisik yang ada pada Bank AB, pemeriksaan rekening koran Bank AB, dan pemeriksaan laporan keuangan dari Bank AB untuk mendeteksi dugaan adanya markup yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Selain itu, auditor juga dapat melakukan analitik prosedur baik secara vertikal dan horizontal terhadap barang, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki Bank AB untuk melihat kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu tahap laporan, pada tahap ini auditor dapat menyusun serta memberikan hasil kesimpulan yang didasarkan pada pengujian bukti yang telah dilakukan sebelumnya kepada pihak manajemen atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan disertai opini auditor atas kasus tersebut. Menurut hasil audit internal terhadap kasus pengadaan barang IT di Bank AB, auditor internal merekomendasikan langkah-langkah preventif untuk mencegah fraud di masa mendatang. Pertama, manajemen Bank AB perlu memperkuat sistem pengendalian internal dengan menerapkan kebijakan pengadaan yang lebih akuntabel dan transparan. Kedua, divisi IT Bank AB harus menaati kebijakan pengadaan barang yang memastikan setiap transaksi dilakukan melalui vendor yang telah terverifikasi. Tiga, PTY sebagai vendor harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan standar hukum dan kebijakan yang berlaku. Dari kasus ini kita sih belajar ya, kalau hal-hal kecil itu nanti bisa masuk dalam dugaan fraud. Jadi mending kita ikut regulasi yang benar aja nggak sih? Setuju. Dari analisis kasus KBMK ini kita jadi banyak belajar hal ya. Jadi apalagi nih guys? Jangan lupa daftar KBMK 2025. See you!